Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru, yaitu berjudul Officer Black Belt 2024. Di film kali ini akan bercerita tentang seorang pria yang terlihat biasa-biasa saja, yang ternyata ia adalah atlet taekwondo, dan berkat keahlian bertarungnya ia berhasil menangkap seorang buronan yang paling dicari di Korea Selatan. Ya wes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Lee Jong-do. Jong-do adalah pria Korea biasa pada umumnya, suka minum-minum bersama teman-teman, nongkrong, dan juga bermain game. Selain itu, Jong-do juga harus bekerja sebagai pengirim makanan di restoran ayam goreng milik ayahnya. Tapi, hal utama yang membuatnya keren adalah ia merupakan ahli bela diri dan mempunyai sabuk hitam dalam taekwondo, judo, dan juga kendo, yang dimana sabuk hitam adalah tingkat tertinggi dalam seni bela diri. Suatu hari, saat pulang dari mengirim makanan, Jong-do tak sengaja melihat seorang polisi yang diserang oleh pelaku kriminal. Tak pikir dua kali, Jong-do langsung menolong polisi tersebut sehingga nyawa polisi itu bisa diselamatkan. Karena aksinya, pihak polisi pun memberikan penghargaan kepada Jong-do karena membantu dalam upaya penangkapan pelaku kriminal. Setelah itu, Jong-do bertemu dengan seorang pria bernama Sun Min. Melihat kemampuannya, Jong-do ditawari sebuah pekerjaan untuk menggantikan orang yang terluka sebelumnya. Tugas Jong-do yaitu mengawasi pelaku kriminal yang sedang dalam masa pengawasan dan memastikan mereka tak mengulangi perbuatannya, karena kebanyakan dari mereka adalah kasus pembunuhan dan pelecehan kepada anak di bawah umur. Oleh karena itu, Sun Min sangat senang jika orang seperti Jong-do bisa membantu menggantikan anak buahnya yang sedang terluka, dan pekerjaan Jong-do akan selesai begitu anak buah Sun Min kembali. Karena masih ragu, Jong-do meminta saran dari ayahnya. Tentu saja mendengar tawaran tersebut, ayahnya meminta Jong-do untuk menerima tawaran tersebut agar kemampuan bela diri Jong-do bisa berguna bagi orang lain. Keesokan harinya, Jong-do segera pergi ke kantor Sun Min dan siap membantu. Jong-do kemudian dikenalkan kepada anggota lainnya. Kemudian Jong-do dijelaskan tugasnya, yaitu mengawasi beberapa orang pelaku kriminal yang sudah bebas namun masih dalam pengawasan. Mereka dipasang sebuah gelang di kakinya, dan jika baterainya 30% ke bawah maka akan berubah berwarna kuning, dan pelaku diminta segera mengisi ulang dayanya. Tapi jika menolak ataupun tak bisa dihubungi, barulah mereka bergerak. Singkat cerita, setelah sekian lama menunggu, Jong-do menemukan satu orang mantan pelaku perkosaan yang tandanya berubah menjadi warna kuning, dan Jong-do segera menelponnya untuk segera diisi ulang. Tapi telepon Jong-do selalu ditutup, sehingga ia pun melaporkannya kepada Sun Min. Karena khawatir pelaku akan mengulangi perbuatannya, Sun Min segera pergi mengeceknya bersama dengan Jong-do. Sesampainya di TKP, Jong-do mengenali tempat tersebut karena ia sering mengirim makanan di area tersebut. Jong-do yakin jika si pelaku akan keluar dari jendela, dan ia pun meminta Sun Min untuk menemui si pelaku, sedangkan ia akan menunggu di luar.
Sunmin pun kemudian mencoba mengetuk pintu, namun si pelaku sebut saja Joko malah ngamuk dan ternyata di dalam sudah ada seorang wanita yang ia sekap, sehingga karena sudah terpojok, Joko pun kabur melalui jendela yang ternyata sudah ada Jungdo menunggunya. Sambil memegang sebilah pisau, Joko mencoba melawan, namun dengan mudahnya Jungdo langsung melumpuhkannya. Keesokan harinya, Jungdo kembali mendapat tugas untuk menangkap seorang mantan pelaku pelecohan yang tak mau mengisi ulang daya gelangnya, sehingga Jungdo dan Sunmin pun turun tangan. Tapi lagi-lagi Jungdo berhasil menangkap si pelaku. 알아요, 그만 이해해. Karena performanya yang bagus, Sunmin pun mengajak Jungdo beserta teman-temannya untuk makan dan minum bersama sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantunya. Saat makan-makan, Sunmin pun menceritakan bagaimana ia bekerja seperti sekarang. Semua dimulai saat ia masih muda dibantu oleh polisi saat ia mengalami kecelakaan, sehingga Sunmin termotivasi untuk menjadi polisi. Namun karena kecelakaan membuat kakinya bermasalah sehingga ia pun tak bisa menjadi seorang polisi dan akhirnya ia bekerja sebagai pelayanan masyarakat dan ia ingin agar pelaku kejahatan tak mengulangi perbuatannya. 20인분이요? 네, 김치전골. 뭐 먹고 싶어요? 아니 근데 왜 습기예요? Di sisi lain, anak buah Sunmin mau tak mau harus bergerak ke TKP karena pelaku yang bermasalah. Tapi ternyata terdapat dua pelaku yang bermasalah, sehingga Sunmin yang harusnya sudah pulang mau tak mau harus membantunya. Jungdo beserta lainnya kemudian segera ke TKP dan sayangnya gelang si pelaku sudah dilepas secara paksa sehingga mereka pun kehilangan jejak. Beruntung teman Jungdo membantu mereka dengan mencari keberadaan si pelaku menggunakan sebuah drone. Tak mau buang waktu, Jungdo segera mencari si pelaku dengan arahan dari Sunmin. Meskipun tahu jika si pelaku dianggap berbahaya karena memiliki pisau yang sebelumnya digunakan merusak gelangnya, Jungdo tetap berani untuk menemuinya. Singkat cerita, Jungdo menemukan si pelaku sebut saja Slamet yang ingin menghabisi temannya. Jungdo mencoba melarang, namun Slamet menolak dan melawan, namun tentu saja ia kalah telak. Karena sudah terpojok, Slamet mengancam akan bunuh diri agar Jungdo pergi. Tak kehabisan akal, Sunmin meminta Jungdo untuk menuruti setiap perkataannya. Dan benar saja, usaha tersebut berhasil membuat Slamet mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan menghabisi temannya. Dan pada akhirnya, Slamet pun sadar diri. Saat di rumah ada sebuah berita tentang seorang pria bernama Kijung yang merupakan penjahat seksual di Ngisor Umur. Dan bagi yang nggak tahu, Ngisor itu di bawah ya teman-teman. Dan ia sendiri sudah memakan korban yang sangat banyak. Karena hal tersebut, Sunmin dan anggotanya diminta untuk mengawasi Kijung. Meskipun kekurangan anggota, mereka tetap berusaha melakukan yang terbaik. Keesokan harinya, Jungdo yang hendak potong rambut tak sengaja melihat salah satu pelaku sebut saja Tono yang ditahan karena kasus pemerkosaan. Dan setelah potong rambut, Jungdo kembali bertemu dengan Tono yang kelakuannya terlihat sangat mencurigakan. Tentu saja, Jungdo bergegas kembali ke kantor dan melaporkannya kepada Sunmin. Sunmin kemudian menghubungi Tono, namun Tono malah membalas jika ia akan melakukan aksinya malam itu juga.
Mereka berdua kemudian bergegas ke warung yang sempat disinggahi Tono dan salah satu karyawan mengaku jika ia dipaksa Tono untuk pergi ke rumahnya. Mereka berdua terus mencari keberadaan Tono hingga akhirnya Jungdo sadar jika Tono pasti akan pergi ke toko yang hanya ada satu orang di dalamnya, yang tak lain adalah tempat potong rambut langganannya. Benar saja, Tono sudah sampai di sana dan hendak melakukan aksi bejatnya. Beruntung, Jungdo berhasil datang tepat waktu dan akhirnya Tono berhasil ditangkap, sedangkan si pemilik salon syok berat atas kejadian yang barusan menimpanya. Jungdo kemudian berbincang dengan ayahnya tentang pekerjaan impian. Dalam percakapan tersebut, Jungdo menyadari suatu hal hingga akhirnya Jungdo di keesokan harinya menemui Sunmin dan mengatakan jika ia memutuskan untuk menjadi pegawai tetap di lembaga tersebut untuk membantu banyak orang. Sunmin sangat senang dan Jungdo diberi perlengkapan resmi, sekaligus di hari itu juga mereka berdua akan memasangkan gelang kaki kepada Kijung yang dalam masa pengawasan. Singkat cerita, setelah dipasang sebuah gelang, Kijung pun dibawa ke sebuah apartemen yang sudah dipersiapkan. Tapi banyak masyarakat yang mengecam pemerintah karena hukuman yang diterima oleh Kijung terlalu ringan. Sedangkan Kijung sudah melakukan kasus yang sangat amat berat. Malamnya, tanpa sepengetahuan polisi, Kijung kedatangan seorang teman yang menawarinya sebuah pekerjaan. Keesokan harinya, Jungdo mendapati jika Kijung saat ini keluar dari kediamannya. Tak mau ada kejadian yang tak diinginkan, Jungdo bergegas ke tempat Kijung untuk mengikutinya. Namun sayangnya Jungdo kehilangan jejak Kijung, sedangkan Kijung sendiri bertemu dengan seseorang bernama Min Wook yang menawari sebuah pekerjaan, yaitu Kijung akan membuat video wik-wik yang korbannya adalah anak-anak, dan video tersebut akan dijual ke dark web. Gile. Di tengah percakapan, Jungdo masih tak menemukan Kijung. Namun ia mencurigai mobil yang di dalamnya terdapat Kijung dan Jungdo memilih meninggalkannya serta mengingat plat nomornya. Tak lama kemudian, Jungdo akhirnya berhasil menemukan Kijung yang sedang ada di warung makan. Dan setelah itu, mereka menganggap tak ada kejadian yang mencurigakan. Malamnya, Kijung menyewa sebuah tempat tepat di bawah apartemennya untuk melakukan aksi bejatnya. Sedangkan si korban sudah didapatkan dengan cara menculiknya. Sunmin dan rekannya kemudian mendapati salah satu pelaku tak dapat dihubungi, yang membuat mereka berdua harus bergerak. Sedangkan Jungdo sendiri sedang sibuk mengintai Kijung. Tapi nyatanya itu adalah jebakan yang membuat Jungdo dikepung oleh banyak preman. Di sisi lain terjadi hal yang sama. Sunmin dan rekannya dijebak dan juga terkepung oleh banyak preman. Sunmin dan rekannya pun berusaha untuk melawan sekuat tenaga, hingga akhirnya mereka berdua harus kalah dan mengalami luka yang sangat parah. Di sisi lain, Jungdo yang sendirian masih bisa melawan mereka semua karena ia sendiri adalah ahli bela diri, dan pada akhirnya Jungdo berhasil selamat.
Di waktu yang sama, Ki Jung mulai melakukan aksi bejatnya dan setelah itu Jung-do segera menuju kediaman Ki Jung untuk mengeceknya. Dan sesampainya di TKP, Jung-do menyadari keberadaan Ki Jung yang ada di bawah apartemen dan ia segera membobol masuk dan meminta warga sekitar segera menelpon polisi. Jung-do yang berhasil masuk segera melawan 2 orang sekaligus dan nampaknya Jung-do mampu menanganinya dengan mudah. Hingga akhirnya keadaan berbalik yang membuat Jung-do terpojok dan terluka cukup parah. Seperti biasa, pada akhirnya polisi datang di waktu yang tidak tepat sehingga Ki Jung dan temannya berhasil lolos dan kabar baiknya korban juga berhasil diselamatkan. Singkat cerita, Jung-do akhirnya siuman dan ia mendapat kabar jika Sunmin masih bisa diselamatkan dan hanya mengalami patah leher. Sedangkan rekan Sunmin sekaligus orang yang pernah Jung-do selamatkan harus tewas di TKP karena luka yang sangat parah. Setelah menghadiri pemakaman rekannya, Jung-do bertemu dengan bibi si bocil yang sebelumnya ia selamatkan. Si bibi mengaku jika keponakannya tak berani keluar rumah dan mengalami trauma berat setelah kejadian tersebut. Tentu saja hal itu membuat Jung-do sangat ingin menangkap Ki Jung. Namun Sunmin tak memperbolehkannya dan memilih menyerahkannya kepada polisi. Jung-do tak mau diam saja dan pada akhirnya ia bersama teman-temannya memutuskan untuk membuat rencana sendiri untuk menangkap Ki Jung. Dimulai dari mencari tahu pemilik mobil yang sempat Jung-do curigai. Dan setelah ditelusuri, mereka akhirnya menemukan si pemilik mobil yaitu Min Wook. Dengan berpura-pura sebagai kurir makanan, mereka berhasil menangkap Min Wook dan menginterogasinya. Setelah itu Jung-do dibuat kesal karena Min Wook adalah bandar video wik-wik yang korbannya masih di bawah umur, sehingga Jung-do tak sengaja melukai mata Min Wook. Karena harus segera dibawa ke rumah sakit, Min Wook akhirnya memberitahu lokasi yang pernah ditempati oleh Ki Jung. 아직 119 불러줘야죠. 대포통장으로 만든 카드가 있는데요. Saat akan menjalankan aksinya, ayah Jung-do melarang anaknya untuk mencoba mencari Ki Jung karena sebelumnya ia terluka sangat parah. Tapi Jung-do masih bersikeras untuk menangkap Ki Jung. Hingga akhirnya Jung-do berhasil membujuk ayahnya dan memperbolehkan Jung-do untuk melakukan apa yang ia mau. Singkat cerita, mereka sampai di TKP dan mulai menelusuri satu persatu tempat yang pernah dikunjungi oleh Ki Jung. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan lokasinya. Tanpa pikir panjang, Jung-do langsung masuk seorang diri, sedangkan Ki Jung saat itu lagi nongkrong bersama komplotannya. Tapi meski begitu, Jung-do masih bisa mengatasinya dengan sangat mudah. Dan dengan peralatan yang lebih memadai, Jung-do berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah itu, Jung-do segera mencari keberadaan Ki Jung yang kabur dan pada akhirnya mereka berdua pun bertemu dan melanjutkan pertarungan yang sebelumnya terhalang oleh kedatangan polisi. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit dan pada akhirnya Jung-do harus terpojok sehingga tak bisa melawan. Beruntung, teman Jung-do berhasil membantu dengan menggunakan drone-nya dan pada akhirnya Jung-do berhasil bangkit dan melumpuhkan Ki Jung.
Setelah itu, Jungdo dan teman-temannya mendapat sebuah penghargaan dari polisi karena berhasil menangkap seorang buronan. Selain itu, si bocil sudah pulih dari traumanya dan sudah berani keluar untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Jungdo. Setelah itu, Jungdo tetap melanjutkan pekerjaannya di pelayanan masyarakat. Dan setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Officer Black Belt 2024. Bagaimana? Seru bukan? Film yang cukup bikin kesel karena pelaku pelecohan pasti akan mengulangi perbuatannya begitu ada kesempatan. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.